ويوليه راه ويولي كل شيء إلى هذا بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansa'al khabba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa asaba al-a'mali salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mu'jizatil zahirat alladzi hasala min nurih wujudul kainat. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman wa warzuqni fahman. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, khusus guru kita yang ada khusus guru kita Haji Aziz Abdul Aziz dan para guru-guru, para ustadz yang lainnya. Semoga semuanya senantiasa sehat afiat, berkah dunia, berkah akhirat, panjang usia, dan rezeki dalam selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif berkata, kita ulang sedikit. Wa ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabal abdu taballahu alaihi wa ansa'al hafadha ma kanu katabu min masawi amali wa ansa jawarihahu ma hamilat min al-khataya wa ansa makanahu min al-ard wa maqamahu min as-sama liyazi'a yawmal qiyamah wa laysa syai'un min al-khalqi yashhadu alaihi. Kemarin disebut Imam Ghazali menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, idza tabal abdu taballahu alaihi, bila mana seorang hamba bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Kemudian wa ansal hafadah maka anu katabu min masai amali, Allah jadikan lupa para malaikat hafadah atas catatan tentang amal buruk si hamba tersebut. Jadi malaikat pencatat amal itu diberi lupa oleh Allah, lupa dengan catatan tentang amal buruk orang yang tobat tersebut. Dan Allah lupakan anggota tubuhnya dari kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat oleh anggota tubuh tersebut. Bahkan
tempat di mana ia berbuat salah, Allah bikin lupa juga. Misalkan dia si pelaku kesalahan itu berbuat salahnya, berbuat kejahatannya di tempat A, di kampung A. Tempat itu dilupakan Allah. Supaya apa? Supaya kelak di hari kiamat tidak ada satupun yang bersaksi tentang keburukan orang itu. Jadi tidak ada yang bersaksi keburukan orang tersebut. Orang yang tobat, misalkan kita tobat, Allah terima tobat kita, maka Allah lupakan, malaikat pencatat amal dikasih lupa, anggota tubuh kita dikasih lupa, tempat yang pernah kita lakukan kesalahan Allah kasih lupa, semuanya dikasih lupa, sehingga tidak ada yang bersaksi keburukan kita. Yang seharusnya itu nanti pada bersaksi. Kalau nggak dikasih lurus sama Allah, pada bersaksi. Tangan, anggota tubuh kita semua bersaksi. Kalau tangan pernah berbuat salah, nanti bersaksi. Kaki bersaksi, semua akan bersaksi. Termasuk tempat bersaksi. Nah, karena Allah bikin lupa, maka tak satupun yang bersaksi keburukan kepada kita jika kita bertobat dan tobat kita diterima Allah. Mudah-mudahan kita termasuk para pentobat yang tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang disampaikan baginda Nabi ini berlaku kepada kita ya. Lalu Imam Ghazali melanjutkan waruwiya an Ali karamallahu wajhah anin Nabi. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah menerima perkataan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa beliau yang mulia baginda Nabi bersabda, maktubun haulal arsh qabla ay yukhlaqal khalqu bi arba'ati alafi am wa inni lagofarun liman taba wa amana wa amila sholihan summa tada. Tertulis di seputar aras, di sekeliling aras, jauh sebelum makhluk-makhluk ini diciptakan dalam jarak waktu 4.000 tahun. Jadi 4.000 tahun sebelum makhluk-makhluk diciptakan Allah, nah di sekeliling aras, di seputar aras, tertulis, ada tulisan. Apa tulisan tersebut? Inni lagofarun liman taba wa amana wa amila sholihan summa tada. Sungguh aku ini adalah yang maha pengampun bagi orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh. Itu yang tertulis di sekeliling aras. Jadi ada tulisan di sekeliling aras, sungguh aku ini adalah pengampun bagi orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh, dan kemudian dia menempuh hidayah dalam kehidupannya. Jadi jauh sebelum makhluk diciptakan 4.000 tahun itu ada tulisan sekitar aras, di sekeliling aras. Siapa yang menyampaikan?
baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana perkataan Rasul wajib benarnya, mustahil salahnya, dan wajib mempercayainya. Dan barang siapa yang tidak mempercayai perkataan Rasul, maka faqad kafara, sama dengan menolak atau membohongkan Al-Quran. Alhamdulillah, semoga Allah melindungi kita. Insya Allah kita semua adalah hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau sampaikan demikian. Nah, ini berita gembira untuk kita. Berita gembira untuk kita, orang-orang yang bertobat, yang mau bertobat. Jadi jauh sebelumnya Allah sudah tegaskan. Artinya siapapun yang bertobat jangan sungkan-sungkan buru. Gitu. Jadi Allah menunggu kita para pentobat. Sehingga tertulis di sekeliling aras jauh sebelum makhluk Allah diciptakan selama 4000 tahun. Lalu kata Imam Ghazali, wa'lam, ketahuilah, barangkali kita masih belum nyingkron nih pikiran. Tobat itu gimana sih? Apakah bisa diterimakah atau bagaimana? Misalnya masih buyar nih, masih belum fokus di pikiran kita, ya, masih belum musad. Nah, kata Imam Ghazali tegaskan, wa'lam, ketahuilah, anna taubata fardu ain minad dunubil kabair wasaghair fauran. Sesungguhnya taubat itu fardu ain. Fardu ain, kalau fardu itu kan ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu ain itu sesuatu yang tidak terlaksana, tidak terwakili oleh yang lain kecuali kita sendiri. Kalau fardu kifayah bisa terlaksana, terlakoni, artinya gugur kewajiban bila mana ada yang lain yang menjalankan. Contoh sholat jenazah di klaster film ini yang meninggal, muslimnya misalnya ada 100 orang, yang ngelayat, yang takziah, yang sholat jenazah cuman setengahnya misalnya, cukup gugur kewajiban sebagai muslim. Bahkan walaupun cuma ada 2-3 orang, cukup, ya tak ada. Artinya yang lain ini gugur kewajiban. Belajar nahwu, belajar shoroh, mengajarkan Al-Quran, baca Quran, fardu kifayah. Ada 1-2 orang dari warga Bukit Palem ini yang nyantrinya belajar nahwu, belajar shoroh. Sedangkan belajar nahwu, belajar shoroh ini fardu kifayah, maka warga yang lainnya pun terwakilkan. Ya, terpenuhi kewajibannya oleh 2 orang ini. Kalau 2 orang atau 1 orang ngajar Quran dan baca Quran sama fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain enggak. Contoh sholat 5 waktu. Kalau kita enggak sholat, enggak terpenuhi oleh tetangga yang sholat. Gitu.
Sama seperti thalabul ilm fardu ain. Kita nggak ngaji, tetangga ngaji, nggak terpenuhi kewajiban kita yang fardu ain. Nah, taubat pun sama demikian hukumnya, yaitu fardu ain. Jadi kalau ada tetangga kita yang tobat, itu enggak memenuhi kewajiban kita. Kalau kita enggak tobat, ya enggak terpenuhi oleh tetangga, walaupun tetangga ini tobat, misalnya seperti itu. Ulangi, anna taubata fardu ainin minat dunub. Fardu ain hukumnya tobat tersebut. Tobat dari apa? Minat dunubil kabair wasoghair, dari dosa besar dan dosa kecil. Jadi dosa besar, dosa kecil sama. Fardu ain hukumnya harus ditobati. Kapan fardu ainnya? Fauron, serentak ketika itu juga, jadi kontan. Artinya tidak ditunda-tunda, tidak dinanti-nanti. Hari ini kita menjalankan dosa, misalkan kita ingat sadar itu dosa, hari ini juga kita tobat. Misalkan sekarang nih jam berapa? Jam 7 malam ini, malam Sabtu, kita ngejalanin atau ngelakuin suatu kesalahan, suatu maksiat. Nah, begitu habis ngelakuin kesalahan tersebut, sadar kita, oh ini salah, langsung tobat kita. Nah, maksudnya fauran seperti itu. Jadi serentak atau kontan, tidak nanti tidak ditunda-tunda. Nah, bagaimana kalau dinanti-nanti ditunda-tunda? Sudah tahu itu salah, sudah tahu itu itu dosa, dan kita wajib fardu ain tobat, kita tunda, maka dosanya nambah plus. Dosa dari maksiat itu ditambah dosa menunda-nunda tobatnya. Jadi tambah poin dosanya. Dosa dari dosa itu yang dilakukan, misalkan dosa A, dan tambah dosa menunda-nunda tobat. Jadi tobat harus disegerakan. Fa innal israra 'ala shaghair yalhaquha bil kabair. Kenapa yang dosa kecil harus ditobati? Karena dosa kecil pun jika terus-menerus dilakukan, nanti dia lambat laun akan menjadi besar. Sama, walaupun dosanya ya kecil. Ya artinya jangan pernah menyepelekan dosa kecil sehingga tidak ditobati. Jadi buru-buru tobati dosa walaupun dosa itu kecil. Karena yang kecil jika terus-menerus biasa terus dilakukan, itu nanti juga besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Dan orang-orang yang bila mana melakukan kekejian, kejahatan, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Al-ayat surah Ali Imran ayat 135. Wa taubat an-nasu ayyatubal abdu dhahiran wa batinan. Dan tobat yang disebut tobat, kita mungkin sering dengar tobat nasuha ya.
tobat tuh harus tobatan nasuha. Misalnya kita pernah dengar. Lalu apa itu maknanya tobat nasuha? Nah, Imam Al-Ghazali memberikan definisi tentang tobat nasuha. Kata beliau, tobat nasuha itu ayyatubal abdu dhahiran wa batinan najiman gairi azimin alal amad, yaitu tobatnya seorang hamba ini katakanlah kita yang tobat. Jadi tobatnya kita dhahiran wa batinan, lahir batin. Lahirnya stop, tidak melakukan dosa. Lahirnya stop, ditinggalkan itu dosa. Batinnya tidak memikirkan dan tidak menginginkan, tidak ingin mengulangi dosa tersebut. Gairu ajimin alal, dan tidak ada rencana ingin mengulanginya. Jadi benar-benar selamat tinggal sama dosa itu. Ya, ditinggal dosanya. Lahirnya stop, batinnya juga stop, tidak memikirkan, tidak menginginkan, dan bahkan rencana pun tidak ada, keinginan ke depan mengulangi dosa itu pun tidak ada. Itu yang disebut tobatan nasuh. Maka para ulama sekurang-kurangnya proses pertobatan seseorang itu bisa terlihat tasabut dalam jeda rentang waktu selama 1 tahun. Kenapa? Karena kita manusia itu tidak sama. Kadang dohirnya ninggalin, hati masih memikirkan, hati masih menginginkan, otak masih memikirkan. Begitu. Selama udah setahun, maka rata-ratanya sudah bisa. Selain mengendalikan fisik, mengendalikan dohirnya, juga mengendalikan pikiran dan perasaannya, sehingga tidak ada lagi keinginan dan hasrat untuk melakukan dosa itu kembali. Wa mislu man taba dhahiran faqat, dan perumpamaan orang yang tobat dohirnya saja, cuma dohirnya yang tobat, cuma fisiknya yang tobat, yang stop dengan dosa, batinnya masih, pikirannya, hatinya masih. Ini perlu garis bawahi, maksiat itu dilarangnya bukan cuma dilakukan fisik, dipikirkan pun sama, nggak boleh. Kamis lima zbala busito alaiha dibaj wa nasu yanzuruna ilaiha wa yata'azzabuna minha. Jadi perumpamaan orang yang tobat dohirnya saja tanpa disertai dengan batinnya, batin yang enggak ikut tobat, itu bagaikan atau diibaratkan tong sampah dibungkus, dibalut dengan sutra. Tempat sampah, tong sampah dibungkus, dibalut dengan sutra. Yanzuruna ilaihi wan nasa yanzuruna ilaiha. Orang-orang melihat itu akan yata'ajabun minha, terpukau,
terpana. Nggak akan ada yang nyangka bahwa di dalam balutan sutra itu adalah sampah busuk. Jadi perumpamaan orang yang tobat hanya dohirnya tanpa disertai batinnya. Imam Ghazali memberikan perumpamaan bagaikan tong sampah yang penuh dengan sampah, kemudian dibungkus, dibalut dengan sutra. Sutra indah, nah indah kan? Kain sutra, kain Masya Allah. Lalu orang-orang melihat, kita ini melihat. Kita kalau melihat itu ada sutra, bungkusan sutra, pasti ya kan terpana. Oh indah sekali, bagus sekali, gitu kan? Padahal di dalamnya adalah sampah. Itu kurang lebih gambaran dari Imam Ghazali, tamsil dari beliau atau perumpamaan yang beliau sampaikan perihal orang yang bertobat hanya lahirnya saja, hanya fisiknya saja, hanya badannya saja, tanpa disertai dengan batinnya. Jadi batinnya nggak ikut tobat. Faidah kusifal yuto a'radu anha. Nah orang-orang yang tadinya melihat bungkusan tersebut dibalut dengan sutra terpana, begitu dibuka tutupnya, a'radu anha, mereka akan berpaling. Mereka tidak akan berpaling, tidak mau melihat, bahkan tidak mau mendekat. Kita pun akan seperti itu. Fakadzalikal khalqu. Nah, demikian pula makhluk yang duruna ila ahli ta'at ad-dhahirah. Mereka akan memandang ahli ta'at yang dhahir. Seperti itu. Yang ahli ta'at yang dhahir, yang ta'atnya itu dhahirnya saja. Dhahirnya ngaji, dhahirnya aktif pengajian, bahkan dia rajin zikir, rajin baca Quran, rajin sedekah, tapi batinnya masih mengelana di dalam maksiat gitu. Waktu ngaji nggak ikut, batinnya nggak ikut ngaji. Nah itu seperti itu, orang yang tobat baru fisiknya saja. Faidah kusifal gitu yaumul qiyamah, nah kelak di hari kiamat, yauma tublas sarair, yaitu di satu masa rahasia-rahasia yang tidak bisa disembunyikan, apabila disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, a'radatil malaikatu anhu, maka malaikat tidak mau melihat orang-orang yang tobat dohirnya saja tadi, yang tobatnya cuma dohirnya, batinnya nggak ikut tobat. Setelah di hari kiamat, ketika hijab disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sama seperti itu. Jadi akan terlihat, buruknya akan terlihat, sehingga para malaikat pun sama, berpaling, tidak mau melihat dan tidak mau mendekat. Golongan orang-orang yang tobat cuma dohirnya saja.
seperti itu. Walida, karena alasan itu, karena demikian, qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa bentuk kalian, akan tetapi Allah memandang hati kalian. Habis waktunya, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan tobat nasuha kepada kita, tobat yang lahir, dan sekaligus batin kita ikut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adana wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, mengistiqomahkan kita semua dalam ketakwaan. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa. Ya علينا توبة يغسل كل حرام واستر العورة وآمن العورة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي معرفة أطيرة أوصفا والمسلمين أجمعين ربي أسرى واقبل وجود الرحمن لكن السبي من عند المصطفى رسوله كطالب المسلمين صلى وسلم ربي على عبد الحق وآله وصحبه عتاب الرسول والحمد لله بالبحر والطلال والحمد لله بالبحر ولا تنفقوا بأجل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم استر سيدنا محمد، اللهم احفظ سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah